Baiklah semuanya, kita mulai. Di pertemuan kedua ini, kita akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang diresmikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dalam berpikir yang berasal dari kerangka nilai filosofis berdasarkan identitas bangsa Indonesia. Untuk mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila oleh seluruh lapisan kehidupan masyarakat Indonesia, kita harus melakukan pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila sebagai konsisten demi berkelanjutannya kepada generasi penerus bangsa. Pada masa kini, cara membudayakan dan mewariskan berbeda seperti pada masa awal kemerdekaan yang dalam bentuk pidato para tokoh bangsa. Sejak lahirnya ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 11 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila yang menjadi sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Pendekatan pembelajaran dalam pendidikan Pancasila melalui mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila, filsafat negara, dan ideologi bangsa, agar mahasiswa mampu menjadi jiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi diharapkan dengan pendidikan Pancasila ini, mahasiswa itu dapat memiliki dan menjiwai sangat dalam tentang pendidikan Pancasila. Agar mahasiswa mampu menjadi jiwa Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan negara, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan di masa yang akan datang. Jadi perlu kita garis bawahi, zaman itu selalu berubah. Ya, zaman tidak akan mungkin sama. Pandangan setiap zaman pun akan terus berbeda. Tapi nilai Pancasila harus tetap sama dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai rakyat Indonesia dan bagian dari rakyat Indonesia, mahasiswa harus bisa dan mampu menanamkan berbagai prinsip Pancasila, jiwa-jiwa Pancasila dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Dia sendiri harus membentengi dan menjawab berbagai macam perubahan di masa yang akan datang. Ya, artinya kita harus lebih tahu diri terhadap nilai-nilai yang telah leluhur kita, para pendiri bangsa ini ciptakan dari Pancasila. Ya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, pasal 3 menegaskan bahwa Pancasila nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan alternatif terbaik dalam melakukan sosial secara damai. Ya, makanya kegiatan pendidikan itu merupakan cara terdamai untuk beraspirasi. Kan saya selalu bilang dalam mata kuliah pendidikan Pancasila itu bebas. Kita ingin berargumentasi apapun, asalkan kita harus juga paham bagaimana batasannya. Bahwa setiap kehidupan kita di Indonesia ini selalu ada aturannya.
Dan bukan hanya di Indonesia saja, di luar Indonesia pun pasti ada aturan. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki aturan hidup. Begitupun dengan kita Indonesia. Di Indonesia kita memiliki Pancasila. Ya, dan Pancasila ini merupakan induk dari pendidikan Pancasila, mata kuliah kita sekarang. Oleh karena itu, di mata kuliah ini kita sangat mudah dan harus bisa terus kita melakukan kegiatan sosial kita sebagai makhluk sosial. Karena kita dituntut netral. Netral dalam arti kita harus bisa menerima pandangan orang lain terhadap perbedaannya. Sama halnya ketika saya waktu pertemuan pertama mencontohkan, ya bagaimana Anda melihat teman Anda dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mengatakan pandangan yang lain salah kan duduk perkaranya dan ketika mereka duduk di antara kursi yang berbeda, di tempat yang berbeda, sehingga sudut pandang mereka pun berbeda. Ya, di perkuliahan pendidikan Pancasila kita harus sadar bahwa oh memang manusia itu berbeda pandangan. Saya pun berbeda dan mereka pun berbeda. Ketika saya memiliki pandangan tertentu, saya pun harus menghargai pandangan orang lain. Dan di pendidikan Pancasila ini kita akan diarahkan bagaimana berpandangan dengan baik sesuai dengan hukum sosial yang ada. Dan hukum negara ini yang menginduk pada Pancasila. Ya, jadi tidak ada yang bebas-bebas. Ya, hargai setiap pendapat bila Anda ingin dihargai. Tidak ada yang paling benar. Tidak ada yang paling baik. Semuanya berdiri atas pandangannya masing-masing. Ya, makanya disebut mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan alternatif terbaik dalam melakukan sosial secara damai. Karena apa? Karena Anda damai menghargai, Anda bebas berpendapat di mata kuliah ini dan Anda pun harus menghargai pendapat orang lain. Terkadang mungkin pendapat kita itu kurang tepat dihadapkan pada kondisi saat ini. Dan dengan banyaknya pandangan yang kita terima, kita juga menjadi banyak pengetahuan baru. Kita jadi bisa menempatkan diri kita pada situasi yang berbeda-beda. Tapi kalau kita hanya menerima satu pandangan saja, bahkan hanya menerima pandangan diri sendiri saja, itu akan membuat kita berhenti bergerak dan tidak akan pernah bisa berkembang sebagai manusia dalam pengetahuannya, dalam pengalamannya, dalam bersosialisasinya, dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kita harus sadar sebagai manusia Indonesia, kita harus bisa menerima perbedaan seperti Pancasila menaungi semua perbedaan. Ya, dinamika pendidikan menentukan bentuk dan format agar mata kuliah dinamika Pancasila. Pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif terhadap berbagai dinamika yang ada. Perkembangan zaman terus berubah. Ya, jadi tidak ada yang sama selalu seperti itu. Ya, jadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara kita harus benar-benar sadar, sama dalam pendidikan Pancasila, bahwa dinamika itu selalu berkembang. Ya, dinamika ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor fenomena pendidikan yang ada, berbagai perkembangan tersebut dan program studi pendidikan ini sendiri makin tajam dan menyebabkan cenderungnya masa cukup baik dalam dunia pendidikan. Pengembangan pendidikan dapat ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi perkembangannya adalah di teknologi dan ilmu pengetahuan. Saya sangat menyadari bahwa manusia
terutama mahasiswa di zaman ini sangat mudah dan sangat hebat dalam mencari berbagai macam informasi bagi dirinya. Ya, itulah perkembangan zaman. Tapi saya pun bertanya di kelas, berapa banyak di antara kalian yang memahami tentang dasar negara ini? Bahkan ada juga yang tidak mengerti tentang Sumpah Pemuda. Jangan mengerti, mengetahui Sumpah Pemuda saja tidak. Zaman memang berubah, tapi pandangan kita terhadap bangsa ini tidak boleh berubah. Kita harus menghargai bagaimana bangsa ini diciptakan. Bangsa ini tegak dan merdeka dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara ini. Kita boleh dan harus menerima perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tapi kita akan kehilangan arah dalam berkembang sebagai makhluk Indonesia. Kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau memahami serta tidak mau mengetahui nilai-nilai dan dasar negara kita. Bila kita tidak mau menjiwai Pancasila, maka arah perkembangan kita pun tidak akan baik. Terbukti ketika saya tanyakan pada beberapa mahasiswa, apa pentingnya bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda? Malah sebagian besar mahasiswa menganggap bahasa Indonesia itu tidak penting. Gitu kan? Itu kan merupakan kemunduran. Padahal kita sebagai orang Indonesia, masa dalam Sumpah Pemuda saja dianggap tidak penting. Itu merupakan dinamika bahwa fenomena pendidikan saat ini juga pun terus berkembang. Fenomena-fenomena yang ada secara realitas kehidupan itu terus berubah dan berkembang. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila terus hadir agar tetap menanamkan jiwa-jiwa dari Pancasila itu, nilai-nilai dari Pancasila itu kepada mahasiswa. Ya, terutama perkembangan ilmu pengetahuan teknologi pasti membawa dampak yang sangat baik terhadap perguruan tinggi. Dampak yang baik dapat membawa pada perubahan, ditunjukkan dengan pendidikan yang berkualitas. Ya, salah satu dinamikanya adalah pendidikan kita terus berkualitas. Ya, kualitas pendidikan dapat membawa pada kesempurnaan pendidikan Indonesia. Kesempurnaan pada kualitas pendidikan Indonesia adalah dengan memperbaiki dan menambah perangkat pembelajaran. Ya, menambah perangkat pembelajaran adalah menyempurnakan itu dulu. Mungkin kalian sekolah itu tidak menggunakan kamera, tidak menggunakan video, ya, tidak menggunakan kamera, tidak menggunakan video. Sekarang kalian dimanapun sepertinya masih bisa ikut perkuliahan. Ya, cuman efektivitasnya juga masih dibicarakan. Ya, efektivitas apakah benar dengan hanya melihat video saja, seperti hanya mendengarkan YouTube, melihat YouTube itu bisa mempertajam pengetahuan kalian. Karena saya pun merasakan ketika membuat sebuah video pembelajaran itu sangat terbatas. Saya tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Oleh karena itu, kenapa sih nggak bisa terperinci? Karena lelah. Manusia itu secara alami ya, kalau yang saya sadari bahwa untuk melihat satu video yang full saja maksimal itu paling 10 menit. Dia fokus pada sebuah video, sisanya mungkin yang tidak fokus. Dan itu sangat berpengaruh pada pendidikan Pancasila. Sehingga bagaimana mahasiswa bisa memahami bila dia hanya berpatokan pada sebuah video saja. Oleh karena itu, pembelajaran terus berkembang, yang awalnya hanya video, sekarang berubah jadi hybrid.
Anda bisa sebagian masuk ke kelas, Anda bisa berinteraksi dengan dosen-dosennya sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila. Agar apa? Agar Anda pun lebih memahami tentang pendidikan Pancasila. Bahkan Anda sudah mempelajari tentang Pancasila itu kurang lebih 12 tahun. Tapi sebagian besar dari Anda tidak memahami kenapa sih Pancasila itu ada. Pentingnya pendidikan Pancasila, ya pentingnya nilai-nilai kebangsaan bangsa kita ini. Sehingga sangat penting bagi kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia untuk memahami dasar negara kita sendiri. Ya, baiklah, kita mulai lagi. Hal yang paling diperlukan dalam pendidikan Pancasila adalah menciptakan atau membentuk karakter mahasiswa yang akan berpengaruh pada perilaku dia ke depannya. Pembentukan karakter hidup itu sangat penting sebagai arah dari pendidikan Pancasila. Agar kemanapun mahasiswa itu pergi, mereka tetap menanamkan nilai-nilai itu dalam kehidupannya sehari-hari. Karena Pancasila merupakan nilai yang sangat luhur dan harus ditanamkan pada setiap diri manusia Indonesia. Dengan ditanamkannya pada mahasiswa yang nanti akan menjadi bagian dari masyarakat, diharapkan mahasiswa itu dapat menanamkan pada kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Menanamkan apa? Menanamkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila terus berkembang dan terus ditanamkan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Nilai-nilai Pancasila harus terus ada karena itu bagian dari dasar negara kita. Dan itu merupakan arah dari kehidupan bangsa Indonesia. Bila itu pudar, bila itu tidak ada, bahkan bila itu dilupakan, akan menjadi masalah sangat besar. Apa yang mau kita banggakan sebagai bagian dari manusia Indonesia, bila dasar negaranya pun kita tidak mau untuk mempelajarinya, tidak mau untuk mengerti nilai-nilainya, dan tidak mau untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga diharapkan dengan pembentukan karakter dalam pendidikan Pancasila ini, mahasiswa itu dapat menerapkannya dalam segala lingkungan hidupnya. Nah, yang paling mudah saat ini dalam kegiatan akademik kalian adalah di sekitar kampus. Bagaimana kalian menghargai teman-teman kalian yang berbeda pandangan dengan kalian, bagaimana kalian terus belajar dan memahami perkembangan zaman, bagaimana kalian dalam berargumentasi itu mengutamakan dulu informasi yang benar-benar dapat kalian pertanggungjawabkan sebelum kalian mengucapkannya. Ya, makanya di mata kuliah pendidikan Pancasila ada presentasi tentang sebuah isu-isu yang berhubungan dengan tema-tema yang sudah saya berikan. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana Anda sebagai manusia Indonesia mencari informasi. Bukan ngetes ya, karena saya mendapatkan informasi juga bahwa anak-anaknya NIALS itu sangat mudah dalam mencari informasi. Sekarang, marilah silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang tema yang saya berikan. Ya, tapi ingat, tema yang harus saya berikan itu harus dapat kalian pertanggungjawabkan. Segala informasi yang nanti kalian dapatkan harus bisa dipertanggungjawabkan di depan teman-teman kalian, di depan audiens kalian. Karena ini adalah wilayah pendidikan. Kita harus belajar untuk mengetahui informasi dan membawa informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dasarnya. Ya, sehingga
arah perkembangan kita nanti akan lebih baik dibandingkan kita dijejeli dengan informasi-informasi yang salah yang tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Ya, tidak diharapkan segala tema itu berhubungan dengan pendidikan Pancasila. Segala isu yang kalian bawa, kita diskusikan bersama dengan teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian lebih baik dalam mencari informasi dari kalian. Itu akan membuat kalian jauh lebih mudah untuk menangkap informasi yang lain. Ya, bahkan jauh lebih bertambah pengetahuan kalian terhadap sesuatu. Jadi sebenarnya kalau kita mau menerima pendapat orang lain juga, itu akan mempermudah kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam diri kita sendiri. Karena ilmu pengetahuan itu urusannya dengan sudut pandang. Semakin banyak sudut pandang yang kita dapatkan terhadap sesuatu, semakin luaslah pengetahuan kita. Semakin banyak sudut pandang yang kita dapatkan, semakin mudahlah kita untuk menempatkan diri kita dalam segala macam situasi kehidupan yang ada. Tidak ada manusia yang bisa hidup dalam dunia sosial dengan satu pandangan egoismenya sendiri saja. Sebagai seorang manusia yang merupakan makhluk sosial, kita harus bisa menerima pandangan orang lain terhadap sesuatu agar kita juga bisa hidup bersama dia, bersama yang lain, dan berkehidupan sosial. Kita dapat menentukan atau menempatkan diri kita dalam berbagai macam situasi yang ada. Sehingga tidak ada lagi kita pusing, kita berat dalam menjalani kehidupan yang ada. Karena kita sudah mengatakan, oh gini, bakal saya ada seperti ini, begini saya menempatkannya. Ini yang akan saya tanamkan pada kelompok-kelompok saya misalnya. Kalau kita itu sebagai makhluk Indonesia, manusia Indonesia, kita harus bisa menerima Pancasila. Karena sebagai dasar negara kita, tidak ada kompromi masalah itu. Karena Pancasila itu merupakan dasar negara. Dan sebagai manusia Indonesia, kita harus benar-benar menerima segala nilai-nilai dari nilai Pancasila itu. Ya. Semua karakter dalam manusia, terutama dalam pendidikan, yang diharapkan adalah dalam proses pembelajaran agar dapat membentuk jati diri Anda sebagai mahasiswa yang lebih baik dalam hasil dan prosesnya. Ya, jadi untuk menjadi lebih baik kita harus memahami bahwa ada proses yang harus kita lalui. Kalian tidak akan bisa mengerti tema yang saya berikan tanpa kalian membaca dengan baik berbagai macam hal tentang tema tersebut. Dan membaca itu, mencari informasi itu, merupakan bagian dari ciri-ciri anak millennials yang katanya sangat mudah dalam mencari informasi. Ya, tapi itu tanpa tema biasanya. Sekarang saya memberikan tema. Silahkan cari informasi sebagai proses Anda memahami tema yang saya berikan. Ya. Dan ingat baik-baik, saya selalu mempertanyakan nanti di presentasi informasi itu Anda dapat dari mana? Ya, informasi itu dapat dari mana? Karena itu merupakan proses pembelajaran. Tadi kita lihat ya, karakter itu dari proses dan hasil. Lalu menjadi lebih baik. Ketika Anda mengatakan sesuatu tentang tema yang saya berikan, Anda presentasikan, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Anda harus bisa mengatakan, Pak, saya mendapatkan informasi dari sini, faktanya dari sini. Ini Pak, bukunya dari mana misalnya. Kenapa? Karena memang Anda harus bertanggung jawab seperti ini. Katakan nih,
Pancasila. Salah satu nilai Pancasila adalah bertanggung jawab. Ya, bebas bertanggung jawab. Karena kita itu adalah manusia Indonesia. Kita bebas menentukan apa pandangan kita terhadap sesuatu, tapi kita pun harus bertanggung jawab bahwa pandangan kita terhadap sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap dunia sosial, terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Karena itulah pendidikan karakter di lingkungan kampus menjadi hal yang penting di pendidikan Pancasila ini. Gunakan bahasa yang baik dan dapat diterima. Ya, hilangkan kata-kata yang memiliki multi makna dan dapat menghina. Anda sudah saya berikan contoh bagaimana penggunaan kata yang harus Anda gunakan dan tidak Anda gunakan. Intinya adalah dalam pendidikan karakter ini, saya ingin Anda berpikir ketika Anda berbicara, itu Anda harus berpikir juga. Apakah yang saya lontarkan kata-kata yang akan menyakiti? Ya, karena ketika kita pun tidak mau tersakiti, ya kita pun jangan menyakiti orang. Ketika kita tidak mau dijahati sama orang, nanti kita pun tidak boleh menjahati orang. Karena apapun yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Jangan egois hanya ingin pandangan Anda sendiri itu yang didengar oleh orang lain. Tapi Anda juga harus bisa menerima pandangan orang lain. Disitulah Anda akan berkembang. Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan. Anda dapat menjadi masyarakat yang baik. Anda dapat masuk ke dalam berbanyak lingkungan masyarakat. Anda pun dapat menempatkan diri Anda dalam berbagai prinsip atau berbagai pandangan masyarakat yang ada. Jadi Anda akan diterima di mana-mana. Ya. Nah, salah satu contoh dari pandangan atau proses yang harus Anda lalui, ya, proses yang Anda lalui agar Anda mendapatkan hasil yang baik dalam pendidikan Pancasila ini, Anda harus membaca modul contohnya. Makanya beberapa tema, enggak sih, kayaknya semua tema yang saya berikan itu berhubungan dengan modul-modul yang telah saya buat bersama tim dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, kita menyusun itu bersama-sama mencari apa yang baik bagi kalian dan apa yang tidak baik bagi kalian. Bacalah modul itu sebagai bagian dari proses pendidikan Pancasila. Dan begitulah salah satu cara Anda juga untuk menghargai kami sebagai dosen pendidikan Pancasila. Ya, ingat, kalau Anda ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika Anda tidak ingin dihina, maka jangan pernah menghina orang lain. Jika Anda tidak ingin dijahatin orang lain, Anda jangan pernah berbuat jahat pada orang lain. Ya, jika Anda terus berperilaku baik, maka nanti kebaikan itu yang akan Anda panen. Tapi jika Anda berperilaku buruk, maka keburukan itu yang pasti akan Anda panen. Cepat atau lambat, disadari atau tidak, atau dipahami atau tidak, itulah yang akan terjadi pada diri Anda. Semua yang Anda lakukan adalah hasil dari apa yang Anda perbuat. Semua yang Anda dapatkan merupakan hasil daripada apa yang Anda perbuat. Ya, meskipun dalam pendidikan Pancasila juga tetap mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya, ya, dalam pemudayaannya, dalam pewarisan nilai-nilainya, bahkan beberapa mahasiswa juga menganggap Pancasila itu, pendidikan Pancasila kewarganegaraan itu pendidikan mata kuliah yang membuat kantuk karena tidak menarik mungkin, gitu. Ya, penyampaiannya terlalu, salah satu contohnya penyampaiannya, ya, penyampaian terlalu textbook mungkin, gitu. Makanya kita di pendidikan Pancasila kewarganegaraan saat ini mulai belajar juga untuk menyampaikan
cara terbaik agar bisa diterima oleh kalian anak-anak millennials. Agar nilai-nilai itu tetap harus kami wariskan pada kalian. Pembudayaan tentang nilai Pancasila harus tetap dilakukan secara konsisten. Demi apa? Demi Indonesia. Karena kalian nanti akan menggantikan kami semua. Tidak ada manusia yang abadi. Ya, agar zaman itu terus berkembang dan nilai-nilai itu hilang, kami harus mewariskannya pada kalian, para mahasiswa, dalam konteks khusus yang saya bicarakan. Ya, jika dilihat dari zaman-zaman dahulu, pembudayaan dan pewarisan nilai Pancasila ini sangat lekat dengan pidato-pidato. Ya, contohnya pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Namun sekarang sepertinya harus menggunakan cara lain. Tapi nilai itu harus dipahami oleh mahasiswa. Ya. Dan kami pun sangat terbuka terhadap teknologi, terutama teknologi zaman sekarang ya. Saya sangat menerima hal yang baru, cara yang baru. Makanya saya sangat terbuka jika mahasiswa ingin berdiskusi dengan saya untuk menentukan atau mencari cara yang terbaru bagi kalian agar kalian itu tidak merasa bosan dengan mata kuliah Pancasila. Kalian harus merasa senang, happy, karena ini bagian dari dasar negara kalian. Kalian akan hidup di Indonesia. Mungkin mati pun akan sampai, dan harusnya kalian mati pun tetap menjadi warga negara Indonesia. Karena itu bagian dari diri kalian. Ya, nilai-nilai Pancasila harus terus kami, bahkan kalian nantinya, harus dapat kami dan bahkan kalian sampaikan kepada masyarakat umum. Ya, nilai-nilai Pancasila itu sangat baik bagi warga negara Indonesia, terutama kalian mahasiswa. Dengan kalian memahami nilai Pancasila, kalian akan menjadi manusia yang lebih baik dalam menerima kehidupan negara Indonesia ini. Kalian tidak akan sembarangan dalam berucap. Kalian tidak akan sembarangan dalam bertindak. Karena kalian memahami setiap perbuatan kita itu pasti ada konsekuensinya. Ya, saya tekankan kembali baik-baik pada Anda semua bahwa Indonesia ini memiliki demokrasi Pancasila, demokrasi yang bebas bertanggung jawab, demokrasi yang sangat luhur, yang menerima segala macam perbedaan dan dinaungi oleh Bhinneka Tunggal Ika. Terima dan harus Anda bisa menerima bahwa perbedaan itu merupakan bagian dari Pancasila. Pandangan-pandangan yang berbeda merupakan bagian dari perbedaan. Dan itu harus Anda terima. Belajarlah untuk menerima, dan kita akan berkembang bersama-sama. Ya, baru nanti akan muncul persatuan kesatuan, bagaimana sifat gotong royong mahasiswa yang baik dan benar seharusnya, yang sesuai dengan Pancasila. Ya, bagaimana cara kita menghadapi atau berhadapan dengan berbagai ras yang lain, bagaimana cara kita menghargai ras yang lain, agama yang lain, budaya yang lain. Jangan merasa kita paling benar sendiri, itu tidak boleh. Ya, sisanya Anda bisa baca di modul. Saya harap Anda membaca modul karena bagian dari pembelajaran kita adalah pembelajaran diskusi. Jadi saya ingin ketika Anda masuk ke kelas saya itu Anda berdiskusi dengan saya tentang tema-tema berhubungan dengan mata kuliah hari itu. Ya, tentang mata kuliah pendidikan Pancasila Kewarganegaraan lewat presentasi-presentasi yang nanti akan Anda lakukan. Ingat baik-baik, dalam kehidupan bangsa Indonesia,
Pancasila harus disebarluaskan secara masif. Anda pun sekarang harus menyebarluaskan secara masif karena Anda bagian dari itu. Anda sudah masuk ke pendidikan Pancasila, maka Anda bagian dari itu dan Anda harus menyebarluaskan tentang pendidikan Pancasila ini. Tentang Pancasila, tentang nilai-nilainya, dan Anda harus bisa membuat orang lain yang tadinya tidak menjiwai tentang Pancasila akan menjiwai Pancasila dalam kehidupannya. Ya, karena pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya. Jadi Andalah yang menjadi leader nantinya. Dan saya ingin nilai-nilai Pancasila, jiwa-jiwa dari Pancasila tetap Anda sebarluaskan sebagai bagian dari tanggung jawab Anda sebagai manusia Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih juga telah melihat video saya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apa yang saya sampaikan dalam video ini merupakan bagian dari contoh perkuliahan pendidikan Pancasila. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.